Pasar Gembong. Video amatir warga merekam peristiwa kebakaran yang terjadi di Pasar Gembong, Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu dini hari. 30 kios yang berada di bagian tengah pasar ludes dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat merambat. 5 mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini karena kebakaran terjadi saat kios tutup. Api diduga muncul akibat korsleting di salah satu kios. 30 ya Bang? Hah? Lebih kurang 30. 30 toko. Ya. Ada toko baju, toko sosis, ikan asin, sayur kayak gitu. Habis. Penyebabnya apa sih Bang kira-kira? Kira-kira jam 2. Penyebabnya dari katanya PLN itu listrik. Kerugian akibat kebakaran ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kini kasus kebakaran diselidiki Polresta Tangerang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Mobil ambulans pembawa jenazah kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilagat, Kabupaten Puncak, Papua. Kartu peserta BPJS Kesehatan kini menjadi syarat bagi masyarakat untuk mendapat pelayanan publik. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore. Bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Wilson Purba yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Wilson, ada informasi apa saja sebagai pembuka iNews Sore hari ini? Selamat sore Syafa, kita awali ini sore dengan informasi langkanya minyak goreng di sejumlah daerah membuat warga masih kesulitan mendapatkannya. Di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, warga berebut dan saling dorong demi mendapat minyak goreng subsidi. Aksi emak-emak menyerbu supermarket di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara demi mendapat minyak goreng viral di media sosial. Ratusan mama ini bahkan sudah mengantri sebelum supermarket buka. Ketika pintu terbuka, mereka berlarian menuju tempat minyak goreng. Dalam hitungan menit, ratusan kemasan minyak goreng 2 liter pun langsung ludes. Bukan hanya mama, sejumlah pria juga terlihat ikut berebut minyak goreng yang stoknya sangat terbatas. Pihak pengelola supermarket mengaku aksi emak-emak ini terjadi sejak beberapa hari lalu. Bahkan pihak supermarket tak mampu membendung pembatasan pembelian 2 kemasan minyak goreng per orang. Karena sudah tahu barang datang, jadi pagi-pagi sekali sebelum mal buka dia sudah kumpul semua. Dan sebelum kita buka toko itu mereka sudah di depan pintu rolling door ya, udah gedor-gedor minta dibuka ya. Sekali dibuka langsung nggak sampai 5 menit sudah berebut semua habis ya. Sejumlah toko dan pusat perbelanjaan di Kota Bau-Bau hingga kini masih mengalami kekosongan stok minyak goreng. Warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan ketersediaan minyak goreng. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Mobil ambulans pembawa jenazah terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Ambulans yang membawa jenazah dari Makassar tujuan Kabupaten Buton terlibat kecelakaan dengan truk di Jalan Trans Sulawesi Kecamatan Malili, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Minggu pagi. Mobil berpenumpang 5 orang termasuk sopir dan 4 orang pengantar jenazah. Kerasnya benturan menyebabkan bagian depan ambulans ringsek. Akibat kecelakaan, sopir ambulans meninggal seketika, sementara lainnya kritis. Korban luka langsung mendapat perawatan di RSUD Ilagaligo Wotu dan Puskesmas Lakawali. Sementara sopir truk juga terluka akibat kecelakaan namun langsung menyerahkan diri ke kepolisian.
Usai mengevakuasi korban, warga setempat kemudian mengevakuasi jenazah yang terjebak dalam ambulans. Mobil trek ini dia perjalanannya tadi dari arah Malili menuju ke Makassar. Sementara mobil jenazah itu dari Makassar menuju ke Bobau. Belum diketahui penyebab kecelakaan, namun dugaan sementara kondisi jalan yang sempit serta kurangnya lampu penerangan menjadi pemicunya. Dari Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Pemirsa, kelompok kriminal bersenjata kembali menebar teror di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Tidak hanya menembak anggota Kopasgat TNI Angkatan Udara, KKB juga menembak seorang warga sipil di hari yang sama. Insiden penyerangan terhadap warga sipil oleh kelompok kriminal bersenjata kembali terjadi di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. Korban Glenn Sumampo merupakan karyawan PT MTT. Glenn tertembak saat tengah melintas bersama rekannya dengan mengemudikan truk di dekat Tugu Kampung Kago. Akibatnya korban terkena luka tembak pada rusuk kiri tembus ke rusuk kanan atas. Korban sempat dirawat di Puskesmas Ilaga dan dijadwalkan akan dievakuasi ke Timika hari ini. Salah satu karyawan PT MT yang saat itu melintas dengan truk, ya, dengan karyawan lainnya. Mereka menembak dari arah samping mengenai rusuk kanan tembus ke rusuk kiri. Saat ini korban dirawat di Puskesmas Ilaga. Mudah-mudahan besok berjalan dan kita akan segera evakuasi. Sebelumnya di hari yang sama, seorang prajurit anggota Kopasgat TNI AU, Praka Hermansyah, mengalami luka tembak akibat kontak tembak yang terjadi di Bandara Aminggaru Ilaga. Korban sudah mendapat penanganan medis di Puskesmas Ilaga dan akan dievakuasi menggunakan helikopter ke RSUD Mimika, Timika. Dari Kabupaten Puncak, Papua, Cornelius Mudumi, iNews melaporkan. Pemirsa, pada penerapan PPKM level 3 di DKI Jakarta, kawasan rekreasi Taman Impian Jaya Ancol menerapkan batas jumlah pengunjung hingga maksimal 50%. Jumlah ini meningkat dari aturan sebelumnya yang membatasi pengunjung maksimal 25%. Di tengah tingginya angka penularan COVID-19 varian Omikron, kawasan wisata Ancol dipadati wisatawan. Selain angka pembatasan jumlah pengunjung yang meningkat, aturan ganjil genap kendaraan juga ditiadakan. Hingga saat ini pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya yang telah mendapatkan 2 dosis vaksin COVID-19 yang tertera di aplikasi Peduli Lindungi saat memasuki pintu gerbang. Khusus anak usia 6-12 tahun minimal 1 dosis vaksin. Sementara anak-anak di bawah usia 12 tahun bisa berwisata dengan syarat didampingi orang tua. Berbeda dengan Ancol, pemirsa, yang sudah menaikkan kapasitas pengunjung hingga 50%, Taman Marga Satwa Ragunan masih memberlakukan kapasitas maksimal 25%. Jumlah pengunjung Taman Marga Satwa Ragunan turun 37% jika dibandingkan dengan pekan lalu. Pengunjung didominasi rombongan keluarga. Sementara arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat terpantau ramai lancar pada Minggu sore. Buka tutup arus kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta maupun sebaliknya diberlakukan secara situasional. Di kawasan Simpang Gadok Bogor terpantau kondusif. Satu arah menuju ke Jakarta. Memasuki hari terakhir berakhir pekan, kendaraan didominasi oleh mobil berplat B. Dan untuk mengetahui kondisi lalu lintas di kawasan Gadok Puncak Bogor sore ini sudah ada rekan kami Rizka Dior di lokasi. Selamat sore Rizka, bagaimana saat ini kondisi lalu lintas di akhir pekan ini? Ya, selamat sore Wilson dan juga pemirsa. Memang menurut pemantauan kami pada sore hari ini arus lalu lintas di kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat masih terpantau kondusif atau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan berplat B di satu jalur mulai dari arah Puncak
kembali menuju ke DKI Jakarta. Dan menurut pemantauan kami sejak siang hari tadi, kiranya memang mulai pukul 12.40 siang hari tadi, sistem one way atau satu arah telah diberlakukan untuk mengurai kepadatan di jalur puncak, dan hal ini juga diberlakukan mulai dari perbatasan Ciganjur hingga ke Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat. Dan meski demikian juga kami sempat mendapatkan informasi juga, Wilson dan juga pemirsa, bahwa kiranya masih ada beberapa titik yang mengalami kemacetan di jalur puncak sore hari ini, yakni di kawasan Pasir Angin dan juga Megamendung, dikarenakan memang banyak masyarakat yang menggunakan jalur alternatif sekeluarnya dari tempat penginapan, tempat wisata, ataupun tempat makan, sehingga ini memperlambat jalur one way satu arah ini. Meski demikian, kiranya Wilson dan juga pemirsa, meski kami hingga saat ini juga belum mendapatkan data pasti mengenai volume kendaraan di minggu ini, berapa banyak masyarakat yang masih memilih untuk berakhir pekan di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Namun kiranya tadi sempat dikatakan oleh Satlantas Polres Bogor bahwa hari ini memasuki minggu keempat, volume kendaraan menurun sebesar 40% di jalur puncak. Meski demikian, pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Satlantas Polres Bogor mulai dari Gadok, exit tol Ciawi, maksud kami, lalu menuju ke Gadok, lalu ke Rainbow, ke Simpang Bundaran Lor Sentul, ke Pasir Angin, hingga ke Simpang Sirkuit Sentul. Ini kiranya ada sebanyak 1.174 kendaraan yang diperiksa, dan 496 kendaraan diantaranya diminta berputar balik karena memang tidak sesuai dengan tanggal genap hari ini. Kembali ke Wilson. Terima kasih Rizka Dior atas laporan Anda dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebuah minibus melaju kencang dan menabrak sejumlah motor serta mesin SPBU. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami di iNews Sore.